Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality Season 3. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang kelanjutan cerita Immortality Season 3 ini yang tayang entah kapan, oke langsung aja kita ke ceritanya. Gas. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Pangan memunculkan sebuah mantra raungan yang tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah iblis kalajengking besar, mantra raungan itu pun segera memunculkan sebuah teknik guncangan bak gempa dahsyat berkekuatan tinggi yang langsung menghantam tubuh kalajengking besar itu, sehingga membuat 10 pedang terbang yang menempel di seluruh tubuhnya pun pada akhirnya hancur. Diikuti juga dengan tubuh iblis kalajengking besar itu yang mulai meledak. Saat ledakan dari tubuh besarnya itu pun tanpa diduga tiba-tiba memunculkan sebuah kabut darah yang segera melayang di udara. Sontak saja melihat kepulan kabut darah ini, Yan pun spontan menunjukkan kegirangannya. Dengan segera ia memberitahu Panghan mengenai kabut darah ini yang merupakan sebuah cairan darah yang mengandung esensi murni untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuhnya melebihi esensi dari darah, dan menyebabkannya pun bergegas memerintahkan Panghan untuk segera menghirup kabut darah ini. Yang hal ini pun lantas membuat Panghan yang mendengarnya segera mengamati kabut darah ini secara serius sebelum ia segera menarik napas dalam-dalam untuk kemudian menghirup kepulan kabut darah ini di sekelilingnya yang langsung terserap ke dalam tubuhnya. Dan setelah Pangan menghirup secara barbar kepulan kabut darah ini, dengan itu langsung terserap dan menyebar ke dalam tubuhnya. Pangan pun spontan merasakan perubahan ajaib di dalam tubuhnya. Saat tiba-tiba ia merasakan tulang belulang yang ada di dalam tubuhnya tampak sangat tangguh dan lebih kuat kali ini daripada sebelumnya, dengan semuanya dilapisi cairan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Menyebabkannya pun spontan merasakan kepuasan atas penyerapan kepulan kabut darah dari ledakan tubuh iblis kalajengking besar. Dan setelah melakukan pelatihan direbus di dalam tungku besar dan cukup lama dengan melawan sebiji iblis kalajengking besar dan mendapatkan keuntungan darinya berupa esensi murni yang meningkatkan kekuatan di dalam tubuhnya, Pangan yang merasakan kelelahan hinggap di tubuhnya selama pelatihannya ini pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat dia kemudian keluar dari dalam tungku besar dan dengan kemudian bergegas duduk dan segera bermeditasi di depan tungku besar itu. Serta singkat cerita, setelah Pangan menghabiskan waktu rehatnya, ia kemudian masuk kembali ke dalam tungku besar dan sembari menyuruh Yan untuk terus merebusnya selama ia melakukan pelatihannya di dalam tungku besar itu. Bersamaan ketika Pangan menyuruh Yan, ia pun sudah duduk bersila di dalam tungku besar dan dengan air mendidih dari air emas Wangguan terus berputar di sekitarnya. Saat kali ini seluruh tubuhnya benar-benar direbus di dalam air emas Wangguan dengan hanya menyisakan kepalanya. Namun setelah perebusan selama beberapa jam di dalam tungku besar dan hal menakjubkan pun tanpa diduga tiba-tiba terjadi kepada Panghan, dengan kulitnya kali ini secara mengejutkan berubah menjadi warna emas. Selain itu ekspresi wajah Panghan juga sangat aneh. Biasanya orang yang direbus di dalam air yang mendidih selama pelatihannya sudah dipastikan mengalami kesakitan serta kegelisahan atau bahkan perubahan drastis seperti iblis di wajahnya. Tetapi di luar nurul, wajah Panghan saat ini tampak biasa aja, seperti ia sedang berendam secara santuy di sebuah sungai biasa. Namun tanpa diduga keajaiban pelatihan santuy yang ditunjukkan Pangan ini, meski ia terus direbus selama mungkin di tungku besar dan tanpa menderita masalah apapun yang dialaminya, dikarenakan ia mengikuti secara rinci teknik pelatihan tubuh emas Jin Luo dengan metode kultivasi, mengubah roh yang menyakitkan menjadi suasana hati yang nyaman, dan kemudian mengalirkan darah dari dalam tubuhnya yang segera menyebar di antara kulitnya, sehingga menyebabkan tubuhnya kali ini pun tampak kebal dan kuat dari rebusan mendidih air emas Wangguan. Dan setelah melakukan pelatihan berhari-hari direbus di dalam tungku besar dan pada saat ini kekuatan mental dalam hati Panghan telah mengalami perubahan menjadi cairan emas yang segera mengalir dan bercahaya di dalam tubuhnya, seolah-olah itu akan segera mengamuk secara brutal. Dan betul saja hanya menunggu saat terakhir pelatihannya, layaknya seperti kepompong yang akan menjadi seekor kupu-kupu. Kekuatan mental yang sangat besar di dalam tubuh Pangan pun secara mengejutkan tiba-tiba meledak secara brutal. Saat ini ditandai dengan hantaman air yang meledak di dalam tungku besar dan dengan kekuatan besar yang tiba-tiba pecah. Diikuti Pangan yang segera membuka matanya dan segera melompat keluar dari tungku besar dan sebelum pada akhirnya jatuh secara keras di luar tungku besar itu dengan secara mengejutkan, ia pun pada akhirnya berhasil melakukan pelatihan tubuh emas Jin Luo.
Dan setelah Pangan berhasil menuntaskan pelatihan tubuh emas Jin Luo, Yan pun kemudian menampakkan batang hidungnya di samping Panghan dengan kemudian memujinya atas keberhasilannya dalam pelatihannya menguasai tubuh emas Jin Luo dan juga memberitahukannya mengenai perubahan kekuatan fisiknya sekarang yang telah berhasil menguasai tubuh emas Jin Luo setara dengan kekuatan tubuh sebiji surah, menyebabkannya pun terus memfokuskan tatapannya untuk terus mengamati tubuh Panghan yang saat ini berselimutkan cahaya emas. Namun Yan yang tampak penasaran dengan seberapa OP tubuh emas Jin Luo Panghan ini pun spontan memunculkan ide bahlul membarbarkannya dengan kemudian ia mengayunkan cakar naganya yang tampak seperti baja ke arah tubuh Panghan secara barbar, menyebabkan Panghan yang melihatnya pun hanya menontonnya dengan santuy tanpa ada niatan untuk mengelak dari cakar naga ini. Namun tanpa diduga, ketika cakar naga ini mengenai tubuh Panghan, cakar naga itu pun secara mengejutkan pecah menjadi dua bagian. Saat itu ditandai dengan getaran kulit emas yang tiba-tiba bergetar di tubuh Panghan dengan hanya menyisakan satu saja tanda putih di kulitnya. Sebelum pada akhirnya Panghan pun kemudian menghilangkan kemampuan tubuh emas Jin Luo-nya ini saat tubuhnya itu pun kembali lagi dalam keadaan sedia kalah. Sontak saja melihat kegigihan dari tubuh emas Jin Luo Panghan, Yan pun spontan menunjukkan keterkejutannya dengan memastikan tubuh emas Jin Luo-nya itu merupakan tubuh terkuat yang dimilikinya saat ini. Tetapi meskipun demikian, walaupun Panghan berhasil menguasai tubuh emas Jin Luo-nya ini, Yan pun menyayangkan Panghan masih belum bisa mencapai cara menembus ke lingkungan sihir. Yang kali ini pun lantas juga disesalkan Panghan dengan membandingkan semua metode pelatihan yang sudah berhasil dituntaskannya ini, terutama tubuh emas Jin Luo-nya. Tidak ada apa-apanya dikarenakan ia masih belum bisa menembus ke lingkungan sihir. Namun di sini, Yan pun menenangkan Panghan dengan memberitahunya mengenai penembusan lingkungan sihir ini yang memang tidak mudah untuk dilakukan. Sebab jika saja penerobosan ke lingkungan sihir ini bisa dengan mudah dilakukan, kemungkinan akan banyak bermunculan para murid sejati sekte Yuhua melebihi para murid sejati sekte sekarang. Maka dari itu Yan pun menyarankan Panghan untuk sedikit bersabar dan perlahan mencari cara untuk menerobos ke lingkungan sihir itu. Dengan kali ini hanya mencari jalan terbaik, mengendalikan tubuh emas Jin Luo-nya agar menjadi kuat, serta juga berkultivasi secara diam-diam di tengah badai permusuhan para murid sekte terhadapnya. Tetapi dikarenakan Panghan masih belum bisa memasuki medan perang siluman iblis untuk menemukan banyak darah dan dengan membunuh para iblis agar meningkatkan kekuatannya, Yan pun mengajak Panghan untuk pergi ke ruang bawah tanah di sekte Yuhua, tempat para iblis terbang serta syura yang memiliki kemampuan lemah berkumpul, menyebabkannya pun tanpa basa-basi bergegas memerintahkan Panghan untuk OTW menuju ke TKP ruang bawah tanah itu. Namun demikian, Panghan mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin bisa dilakukannya dikarenakan beberapa hari ini ia yang notabene sudah menjadi murid dalam akan mengikuti sebuah pelajaran mengenai ilmu mistik yang akan diajarkan seorang murid sejati sekte setiap bulannya di aula sekte Yuhua. Yang hal ini pun lantas membuat Yan mendengarnya hanya bisa mengikuti apa yang akan dilakukan Panghan, sembari juga mengingatkannya untuk menggali informasi mengenai apa saja yang diajarkan murid sejati itu. Sebelum pada akhirnya ia pun masuk kembali ke dalam tubuh Panghan, menyebabkan Panghan yang melihatnya pun segera bersiap-siap untuk menuju aula sekte dengan kemudian dia mengganti semua pakaian buluk murid luarnya menjadi pakaian seorang murid dalam. Sebelum pada akhirnya ia pun yang kali ini berpenampilan tampan perkasa ala-ala seorang murid dalam pun bergegas keluar dari kediamannya dengan kemudian OTW menuju aula sekte Yuhua. Setelah Panghan keluar dari kediamannya, ia pun kemudian berjalan keluar dari TKP kediamannya dengan bergegas OTW menuju aula sekte Yuhua untuk melihat apa yang akan didapatkannya dari pelajaran yang akan diberikan salah seorang murid sejati kepadanya. Sepanjang perjalanan, Panghan juga dapat melihat satu atau dua kelompok para murid dalam yang juga memiliki tujuan sama dengannya untuk OTW menuju aula sekte Yuhua. Namun ketika kelompok para murid ini melihat batang hidung Panghan, semuanya pun spontan menunjukkan kepanikan di wajah mereka dikarenakan mereka takut Panghan akan melakukan tindakan barbarnya untuk membonyokkan mereka, menyebabkan mereka yang merasa takut kejadian di luar Nurul ini akan terjadi pun dengan cepat bergegas pergi menghindar dari hadapan Panghan. Yang hal ini pun lantas membuat Panghan yang melihat tabiat aneh para murid ini pun spontan menunjukkan kegirangannya dengan merasa hebat dirinya saat ini secara mengejutkan ditakuti oleh para murid dalam sekte dikarenakan ia telah melakukan perjanjian barbar melawan si pemimpin tengik sekte Hua Tiandu. Tetapi pada saat yang sama, ketika Panghan masih memuji kehebatan dirinya, tanpa diduga suara yang memanggilnya plus memarahinya dikarenakan baru-baru ini ia membuat masalah tiba-tiba terdengar di belakangnya, yang ternyata suara itu secara mengejutkan, mewaukan, dan juga kita tunggu-tunggu debutnya setelah sekian lama mokat adalah Hong Ye.
Namun di sini, Mimin tidak bisa memastikan apakah ini memang benar-benar Hong Yi dihidupkan lagi atau tidak. Ya, menurut novel yang Mimin rangkum, si Loli Hong Yi ini dihidupkan lagi. Tetapi kalau memang iya si Loli ini nanti dihidupkan lagi, pik serulah ini nanti perilisan Donghua season 3-nya kuy. Oke lah, kita lanjut. Dan setelah kemunculan mengajaibkan Hong Yi di belakangnya, Pangan pun menanyakan kepada si Loli imut itu mengenai dirinya yang juga menjadi seorang murid dalam. Saat Hong Yi yang mendengarnya pun segera menganggukkan kepalanya, sembari bilang bahwa dirinya saat ini sudah menjadi seorang murid dalam. Namun setelah mengatakan hal ini, Hong Yi yang mendengar Pangan sudah membuat perselisihan dengan Hua Tiandu pun spontan menunjukkan kerisauannya, dikarenakan ia mengetahui murid sejati peringkat pertama itu memiliki kekuatan yang terbilang OP di antara murid sejati lainnya. Bahkan jika 10 penguasa dari daftar Sanhe bersatu untuk bertarung dengannya, Hong Yi merasa dengan jentika satu jari Hua Tiandu saja, ia dipastikan dapat memokatkan para murid itu dalam sekejap. Yang hal ini pun lantas membuatnya merasa takut. Lambat laun Pangan dipastikan akan dibonyokkan Hua Tiandu. Walaupun saat ini ia mempunyai seorang deking, yaitu Pang Qingsu. Menyebabkannya pun menanyakan kepada Pangan mengenai bagaimanakah ia menghadapi masalahnya ini terhadap Hua Tiandu di masa depan. Tetapi di sini, Pangan yang melihat kepanikan di wajah Hong Yi disebabkan ia terlalu berlebihan memikirkan mengenai masalahnya dengan Hua Tiandu pun mencoba menenangkan si Loli itu dengan bilang bahwa ia diberi waktu 10 tahun untuk menjawab tantangan itu di masa depan, yang menyebabkannya pun selama 10 tahun ini dapat dipastikan berlatih dengan tenang dan nyaman sebelum 10 tahun kemudian pada akhirnya menghadapi Hua Tiandu secara one by one. Namun pada saat yang sama, ketika Pangan baru saja memberitahukan hal ini kepada Hong Yi, ledakan keras pun tanpa diduga tiba-tiba terdengar di belakang mereka, diikuti dengan kemunculan beberapa sosok murid sekte. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan cerita dari perjalanan Pangan menjadi murid dalam ini? Terlebih lagi ada Hong Yi lagi. Oke lah, kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Nah, akhir kata saya ucapkan bye-bye.